السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, pendidik kita, panutan kita, guru kita bersama Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdul Qadir bin Sahil. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah di bawah bimbingan beliau. Amin ya rabbal. Para habaib, para alim ulama, para syiban yang begitu banyak hadir pada malam hari ini, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua, wabil khusus keluarga besar daripada Al-Habib Ali bin Abdul Qadir bin Sahil, semuanya, guru-guru kita Al-Habib Ali bin Hasan Al-Bahr yang baru saja tadi menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Semua habaib kita, ulama kita, kiai kita, ajangan kita, mudah-mudahan mereka Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dimenangkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, sebetulnya saya tidak pantas berdiri di sini di hadapan para orang-orang tua, di hadapan para syiban, para guru-guru kami. Akan tetapi imtithalul amr, sebagai taat daripada perintah Al-Habib Muhammad bin Ali, yang mana perintah beliau merupakan perintah Al-Habib Ali. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara, alhamdulillah, hari ini kita sama-sama berkumpul di hari yang mulia, di hari yang agung, yaitu hari perayaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Mawahibul Ladunniyah karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Qustulani, di situ disebutkan bahwasanya ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di siang hari atau di pagi hari, saudara. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di malam hari. Binaan ala hadzal qaul, kalau kita berpatok kepada pendapat yang mengatakan Rasulullah lahir di malam hari, maka timbul tanda tanya. Kata Al-Hafidh Al-Qustulani, kalau memang Rasulullah lahir di malam hari menurut pendapat tersebut, maka timbul tanda tanya, kata beliau, mana yang lebih afdal, yang lebih mulia, malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
atau malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, saudara. Tapi jangan salah faham, Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Adz-Dzakhair Al-Muhammadiyah yunabbih, memberikan peringatan. Banyak yang salah faham, dikira malam 12 Rabiul Awal di sini yang dimaksud yang berulang-ulang tiap tahun, bukan, saudara. Tapi yang dimaksud tahdidul mas'alah, lebih tepatnya malam 12 Rabiul Awal yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Qustulani yang dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam 12 Rabiul Awal 1000 berapa itu? 441 ditambah 53, 1494, yaitu malam 12 Rabiul Awal 1494 tahun yang lalu, tepat malam dilahirkan Nabi besar Muhammad. Mana yang lebih afdal antara malam ini dengan malam Lailatul Qadar yang disebutkan keutamaannya di dalam Al-Quran? Saudara, Al-Imam Al-Qustulani berpandangan bahwasanya malam kelahiran Nabi Muhammad lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar, saudara. Kenapa demikian? Beliau menyebutkan 3 alasan. Yang pertama, malam Lailatul Qadar itu menjadi mulia karena baginda Nabi besar Muhammad. Lailatul Qadar merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau nggak ada Rasulullah, kita nggak akan mengenal malam Lailatul Qadar, saudara. Betul? Tapi malam kelahiran Nabi adalah malam penyebab munculnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke alam dunia ini, saudara. Sehingga malam yang berkaitan dengan Rasulullah, dengan munculnya Rasulullah, lebih mulia daripada malam yang dimuliakan karena baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Itu alasan pertama, saudara. Kemudian alasan kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Qustulani, kalau malam Lailatul Qadar itu menjadi mulia karena di dalamnya turun para malaikat. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruh. Penyebab malam Lailatul Qadar dimuliakan karena turunnya malaikat pada malam hari itu, saudara. Tapi malam kelahiran Nabi menjadi mulia bukan karena sebab datangnya malaikat, tapi menjadi mulia karena kelahiran kemunculan baginda Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya, Rasulullah sama malaikat lebih afdal mana? Ragu-ragu bener nih, Rasulullah sama malaikat lebih afdal mana? Kurang kompak, lebih afdal mana? Lebih afdal Rasulullah, saudara. Makanya Imam Qustulani mengatakan malam kelahiran Nabi lebih afdal. Kenapa? Karena ini penyebabnya adalah kelahiran Sayyidina Muhammad. Alasan ketiga yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Qustulani dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah, kenapa malam Maulid lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar? Alasan yang ketiga, kalau Lailatul Qadar Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi diutusnya Nabi adalah rahmat, bukan hanya untuk umatnya Nabi, tapi untuk semesta alam, saudara. Karena Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu malam Lailatul Qadar sama malam kelahiran Nabi lebih afdal mana? Alhamdulillah. Saudara, tadi saya kutip di akhir ayat, wa ma arsalnaka rahmatan illa rahmatan lil alamin. Salah satu yang menjadi penyebab malam kelahiran Nabi lebih afdal karena Nabi adalah rahmat untuk semesta alam, saudara. Tapi mohon maaf, kita lihat belakangan ini banyak yang suka main-main dengan ayat ini, saudara. Betul? Ayat ini betul kalimat hak karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad memang diutus rahmatan lil alamin. Rahmat bukan cuma untuk umat Islam, bukan cuma untuk manusia, tapi untuk semesta alam, ibadallah. Tapi kadang-kadang ayat ini suka dipelintir.
ayat ini suka dijadikan kedok untuk menjustifikasi penyelewengan ibadah Allah. Sebagai contoh, saya kasih contoh, ada yang pakai ayat rahmatan lil alamin, kita ini Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin itu penuh toleransi, akhirnya toleransinya kebablasan. Kita ini rahmatan lil alamin, bukan cuma buat umat Islam saja, tapi untuk semua umat. Makanya semua agama itu sama, semua agama masuk surga. Tuhan gak melihat apa agamanya, yang Tuhan lihat amal baiknya, yang Tuhan lihat sumbangsinya untuk manusia. Kita nih rahmatan lil alamin, toleransi, akhirnya kebablasan. Kita jaga gereja, kita rahmatan lil alam. Saya mau tanya, yang suka pakai senjata rahmatan lil alamin ada atau tidak? Orang kompak ada atau tidak? Kalau ada kira-kira jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Ini jam berapa nih? Saya cuma sebentar katanya. Kira-kira lanjut apa jangan? Udah siang nih. Lanjut. Bau kebuli udah bereng-berengan tuh. Masih semangat? Lanjut. Saya dari tadi belum lihat semangatnya. Coba semua angkat tangannya, semua takbir. Takbir. Saudara, memang betul Islam ini rahmatan lil alamin. Tapi rahmatan lil alamin jangan dipelintir. Rahmatan lil alamin itu kalimat hak, kalimat yang benar, saudara, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rahmatan lil alamin dijadikan justifikasi untuk pencampur adukan akidah, itu namanya kalimatu haqqin urida bihal batil, saudara. Kalimat hak tapi yang dieksploitasi untuk kebatilan ibadah Allah. Lantas apa makna rahmatan lil alamin kepada orang-orang di luar Islam? Mari kita buka kitab-kitab tafsir, saudara. Hampir di semua kitab tafsir menyebutkan bahwasanya bentuk rahmatan lil alaminnya Islam kepada orang-orang di luar Islam. Yang pertama, kalau dulu umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, begitu mereka kafir, begitu mereka membangkang, langsung ada istisal, langsung diadab sama Allah, dibinasakan secara sekaligus, saudara. Umat Nabi Nuh nggak beriman sama Nabi Allah Nuh setelah bertahun-tahun didakwahin, saudara. Akhirnya Allah kirim banjir bandang, yang selamat cuma yang beriman, yang ikut naik perahu. Sisanya semua yang kafir, yang ingkar, dibinasakan sekaligus oleh Allah Subhanahu. Itu baru satu contoh kata ulama mufassirin, belum contoh-contoh yang lainnya. Umat-umat dulu begitu ingkar sama nabinya, saudara, dibinasakan secara sekaligus. Tapi kata ulama mufassirin, bentuk rahmatan lil alaminnya Islam kepada orang-orang di luar Islam, umat Nabi Muhammad, walaupun ada yang kafir, walaupun ada yang ingkar, saudara, nggak dibinasakan sekaligus, saudara. Ya, di akhirat mereka diadab, dihisab, tapi di dunia nggak dibinasakan sekaligus. Mereka masih dikasih kesempatan hidup. Di dunia diulur sama Allah, di akhirat nanti baru dihisab ibadah Allah. Kenapa? Karena ini bagian dari rahmatnya baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Itu yang pertama, makna rahmatan lil alamin kepada orang-orang di luar Islam, saudara. Kemudian yang kedua, apa sih makna rahmatan lil alamin kepada orang di luar Islam? Apakah campur aduk akidah? Apakah dengan mencampur adukan keyakinan? Bukan. Rahmatan lil alamin itu, saudara, makna yang kedua, rahmatan lil alamin kepada orang di luar Islam adalah Islam mengajarkan kepada kita untuk beretika kepada mereka walaupun beda agama, saudara. Selama mereka tidak perangi kita, maka kita tidak boleh mengganggu mereka, saudara. Betul? Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir selama mereka tidak menyakiti kalian, selama mereka tidak memerangi kalian. Bahkan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, saudara, Nabi melarang kita menyakiti kafir dhimmi, saudara.
Ini rahmatan lil alamin, kita diajarin berbuat baik. Makanya rumah-rumah ibadah non muslim walaupun ada di tengah pemukiman umat Islam, saudara, aman, mereka nggak akan diganggu. Kenapa? Karena mereka hidup di tengah-tengah umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan nggak sampai di situ, salah satu bentuk rahmatan lil alamin di dalam fikih disebutkan, di dalam konteks bernegara, prinsip Islam itu lahumma lil muslimin wa alaihim ma'alal muslimin. Orang-orang di luar Islam punya hak yang sama dengan orang Islam, nggak dibeda-bedakan, saudara. Orang-orang di luar Islam punya kewajiban yang sama dengan orang-orang Islam, saudara. Mereka tidak diskriminasi, mereka tidak dimarginalkan, mereka diberikan hak yang sama, mereka diberikan kewajiban yang sama. Kenapa? Karena Islam rahmatan lil alamin. Tapi ada pengecualian, illa mastuthniya likulli qa'idatin mustathna. Setiap kaidah itu punya pengecualian. Begitu juga masalah ini, hak dan kewajiban sama, tapi ada pengecualian. Undang-undang aja boleh ada pengecualian, masa syariat nggak boleh ada pengecualian, saudara? Betul? Bentuk pengecualiannya apa? Salah satu bentuk pengecualiannya dengan Al-Quran. Orang non muslim, saya mau tanya, boleh nggak menjadi pemimpin di daerah mayoritas muslim? Boleh atau tidak? Nggak boleh, saudara. Ini salah satu bentuk pengecualian hak dan kewajiban yang sama, saudara. Perempuan muslimah boleh nggak nikah sama laki-laki non muslim? Nggak boleh, saudara. Ini salah satu bentuk pengecualian. Tapi secara umum, secara global, lahum ma'alal muslimin, hak mereka sama dengan hak umat Islam, kewajiban mereka sama dengan kewajiban Islam. Ini merupakan bentuk rahmatan lil alamin. Jadi jangan salah kaprah. Mohon maaf, zaman sekarang kadang-kadang banyak yang bicara rahmatan lil alamin, tapi nggak paham maksudnya apa, saudara. Betul? Betul. Dia bicara tapi nggak paham maksudnya apa, akhirnya disalahartikan. Rahmatan lil alamin dibilang campur adukan akidah. Hati-hati, saudara, urusan akidah nggak bisa dicampur adukan. Syariat Nabi Muhammad tegas, saudara. Syariat Nabi Muhammad tegas. Bagaimana urusan akidah? Lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Inna dina indallahil Islam, agama yang benar bagi kita adalah Islam, saudara. Selain Islam maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Mohon maaf, saya kenapa bahas ini? Karena sekarang makin banyak, saudara. Katanya kalau ada yang ceramah menganggap Islam yang benar cuma Islam doang, berarti itu radikal, saudara. Itu nggak rahmatan lil alamin. Nggak rahmatan lil alamin dari mananya? Fahami dulu makna rahmatan lil alamin. Buka kitab-kitab tafsir. Jangan menerjemahkan rahmatan lil alamin sesuai dengan hawa nafsu, saudara. Betul? Mencampur adukan akidah itu bukan rahmatan lil alamin, tapi itu adalah fasadan lil alamin. Itu adalah membuat kerusakan di alam semesta, saudara. Hati-hati. Ahlus sunnah wal jamaah tegas urusan campur aduk akidah, saudara. Jauh-jauh hari Al-Imamun Nawawi udah ngeluarin fatwanya sebelum MUI mengeluarkan fatwa. Ahlan wa sahlan. Guru kita Profesor Dr. Al-Habib Ahmad Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat walafiat. Jadi hati-hati, saudara. Sebelum MUI mengeluarkan fatwa tentang pluralisme mencampur adukan akidah, jauh-jauh hari Al-Imamun Nawawi sudah keluarkan fatwa tentang itu, saudara. Di dalam kitab Rawdatut Thalibin, ini bukan omongan saya, bukan omongan habaib zaman sekarang, bukan omongan ulama zaman sekarang, tapi ini omongannya Al-Imamun Nawawi, saudara. Jauh-jauh hari dalam kitabnya Rawdatut Thalibin, Al-Imamun Nawawi mengatakan apa? Barang siapa man lam yukaffir mandana bi ghairil Islam. Hati-hati. Man lam yukaffir mandana bi ghairil Islam, au syakka fi kufrihim, au sahhaha madhhabahum, fahuwa kafir wa in i'taqada ma'adzalikal Islam wa azharahu, saudara. Ditegesin sama Imam Nawawi. Hati-hati, itu paham pluralisme, kata beliau, saudara. Imam Nawawi mengatakan apa? Barang siapa yang tidak menganggap agama selain Islam kafir. Oh, itu nggak kafir, itu kita jangan merasa benar sendiri lalu yang lain kita katakan kafir. Yang lain itu nggak kafir, nggak boleh kita klaim kafir. Itu yang pertama. Au syakka fi takfirihim, atau ragu-ragu, aduh saya nggak berani dah, saya nggak tahu, nggak mau benar sendiri, mungkin aja yang di luar Islam tuh benar, saya yang nggak benar. Ragu-ragu kafir atau enggak yang di luar Islam. Au sahaha madhabahum, atau mengatakan semua agama benar, nggak harus Islam, semua agama benar. Kata
Kata Imam Nawawi apa? Fahuwa kafir. Keyakinan seperti ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam, saudara. Wa in haram adzalikal Islam. Walaupun dia menunjukkan keislamannya, ngaji, sholat, baca Quran, wa'taqadahu, meyakini Islam, tapi meyakini ada agama di luar Islam benar, kata Imam Nawawi, hati-hati, keyakinan seperti ini bisa menjerumuskan kita kepada kekufuran. Na'udzubillah, amin. Makanya hati-hati, bentengi anak-anak kita. Sekarang mulai di kampus-kampus, saudara, di sekolah-sekolah, anak-anak kita dicekokin, suruh minder sama keislamannya, meyakini kebenaran Islam, yang lain nggak benar saja sudah takut, saudara. Tanamkan kepada mereka agama yang benar cuma Islam, yang diterima Allah cuma Islam, selain Islam tidak diterima. Tapi kita tetap patut berbuat baik dengan mereka karena Islam adalah rahmatan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Saya mau tanya, kalau begitu yang menggunakan rahmatan lil alamin untuk campur aduk akidah, ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Yang menggunakan rahmatan lil alamin untuk toleransi kebablasan, ngawur atau tidak? Yang menggunakan rahmatan lil alamin untuk membenarkan agama lain, ngawur atau tidak? Siap pegang ahlus sunnah wal jamaah, siap ikut ahlus sunnah wal jamaah, siap pertahankan ahlus sunnah wal jamaah. Takbir, sallu ala nabi. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, saya nggak panjang lebar, langsung saja saya singkat, saudara. Yang kedua, kadang-kadang ada yang menggunakan rahmatan lil alamin dalil, saudara, untuk nyerang saudaranya yang tegas, saudara. Kita ini Islam rahmatan lil alamin. Ustadz kita lek ceramah iku lembut-lembut. Ora ono sing brek-brek iku ceramah. Itu sing ceramah brek-brek ora rahmatan lil alamin iku. Itu wong keras kabeh, itu radikal kabeh, teroris kabeh itu. Kita ini rahmatan lil alamin, ustadz kita ceramahnya nggak ada yang teriak-teriak. Ceramahnya lembut-lembut, yang keras-keras, yang tegas-tegas. Itu tidak rahmatan lil alamin, itu Islam kagetan itu. Saya mau tanya, yang suka ngomong begitu ada apa kagak? Orang kompak ada atau tidak? Bahkan belakangan ada yang baru dilantik, tahu-tahu udah ngomong, ustadz yang keras saya akan panggil, saya akan luruskan, saudara. Saya akan benarkan, kalau tidak bisa diluruskan maka ustadz itu akan kami proses hukum, saudara. Begitu sholat khutbah Jumat nggak pakai sholawat, saudara. Mau ngelurusin ustadz somad, saya mau panggil, saya mau luruskan itu pemahamannya. Rukun khutbah dia kagak hafal, saudara. Betul. Ini zaman kok kebalik-balik, saudara. Masya Allah, tolak ukur rahmatan lil alamin itu bukan ceramah keras, bukan ceramah lembut. Ceramah keras, ceramah lembut itu cuma urusan cara, saudara. Cuma urusan gaya, cuma urusan penyampaian. Tolak ukurnya yang penting isinya benar, saudara. Kalaupun dia ceramahnya lembut, kalau isinya benar bagus, saudara. Betul. Ustadz Ali Al-Bahar ceramahnya lembut tadi luar biasa, tapi isinya benar apa kagak? Bagus, saudara. Biar kata ceramahnya keras sampai mic jebol, saudara. Tapi kalau isinya ngawur, kira-kira ngawur atau tidak? Tolak ukurnya bukan keras lembut, tolak ukurnya adalah bagaimana dia menyampaikan kebenaran yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad, saudara. Kullun yukhad minhu wa yurad illa sahibu hadal qabr sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bisa benar, bisa salah, kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jadikan tolak ukur kebenaran kita bukan ormas, saudara. Bukan ormas, bukan institusi, bukan yang lainnya, tapi tolak ukur kebenaran kita baginda Nabi besar Muhammad. Repot kalau ustadz ceramahnya disuruh ngikutin dia, repot, saudara. Nggak bisa. Ustadz itu tugasnya menyampaikan kebenaran, yang benar dia sampaikan, yang salah dia tegur. Makanya ulama mengatakan apa? Tugas daripada ulama, bahwasanya ulama hukamun 'alal muluk wal muluk hukamun 'alan nas. Pemerintah itu memang yang ngatur masyarakat, tapi ulama bukan diatur pemerintah. Ulama mesti jadi alat kontrol untuk pemerintah, saudara. Alat kontrol bukan berarti nebarkan kebencian, saudara. Bukan. Alat kontrol adalah kalau benar didukung, ibarat Allah. Tapi kalau salah wajib untuk diluruskan, saudara. Dulu Nabi Muhammad juga mau diatur begitu, saudara. Dulu mereka mau atur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, udahlah kau stop dakwahmu. Kalau kau pengen jadi raja, kami jadikan engkau raja.
Itu pengen ngatur Nabi tuh. Kalau kau pengen uang nih, kami kasih uang wahai Muhammad. Kalau kamu pengen perempuan nih, kami kasih kau perempuan yang paling cantik. Nabi juga mau diatur dulu saudara sama orang-orang kufar Quraisy. Tapi apa jawaban Nabi saudara? Wallahi ya am, law wada'u syamsa biyamini au qamara biyasari ala an atruka hadzal amr wallahi lan atrukahu hatta adharahu Allah au ahlik dunah. Demi Allah wahai pamanku, andai kata mereka letakkan matahari di telapak tangan kananku, mereka letakkan bulan di telapak tangan kiriku, supaya aku meninggalkan dakwah ini, supaya aku ngerem, supaya aku ikut mereka, demi Allah aku tidak akan meninggalkan sampai Allah berikan kemenangan atau aku mati di jalan Allah. Saudara, takbir, takbir, takbir. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Masya Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir saudara, apa sih makna rahmatan lil alamin? Kadang-kadang ada yang mengatakan itu yang keras-keras tuh nggak rahmatan lil alamin tuh, ngapain sih ngurusin orang mabok, ngapain sih ngurusin penista agama? Jangan kagetan begitu dok, kita ini Islam rahmatan lil alamin. Maafkan saja, nggak usah diurusin saudara, kita nih lembut, nggak usah ngeluarin otot, kita Islam rahmatan. Saya mau tanya, yang suka ngomong begitu ada atau tidak? Orang kompak ada atau tidak? Jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Saudara, kalau rahmatan lil alamin cuma diartikan sebagai kelembutan, maka Rasulullah nggak akan pernah angkat pedang dalam hidupnya saudara. Betul? Pedang bukan main-main. FPI baru pentungan, Rasulullah pedang saudara. Masya Allah, kalau rahmatan lil alamin cuma diartikan kelembutan, Rasulullah nggak akan ngangkat pedang. Rasulullah nggak akan mengkisos orang yang membunuh orang lain. Rasulullah nggak akan membunuh penista agama. Ibn Khattal uktuluh walau kana mu'allaqan bi astaril Ka'bah au kama qal. Itu Ibn Khattal bunuh kata Nabi, walaupun dia sedang bergelantungan di Ka'bah, kalau ketemu bunuh kata Nabi saudara. Kalau rahmatan alamin artinya cuma lembut saudara, maka nggak akan ada pezina dirajam. Tapi arti buktinya apa saudara? Ya memang betul, Ibn Ashur mengatakan dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, salah satu bentuk rahmatan lil alamin adalah kelembutan Sayyidina Muhammad. Akhlak Sayyidina Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Akhlak beliau kepada semesta alam saudara. Beliau dihina, beliau diam. Dilemparin kotoran, beliau diam. Itu rahmatan lil alamin kata Ibn Ashur saudara. Beliau diludahi, dibalas dengan hadiah. Itu rahmatan lil alamin saudara. Tapi jangan lupa, rahmatan lil alamin itu bukan cuma demikian, nggak bisa diartikan dengan hawa nafsu, tapi rahmatan lil alamin harus diterjemahkan dengan 23 tahun perjalanan risalah baginda Nabi besar Muhammad. Artinya apa? Ada kalanya Nabi Muhammad begitu lembut, tapi jangan lupa saudara, Nabi Muhammad begitu lihat pemabok ditampar sama Nabi saudara. Nabi Muhammad begitu lihat ada masjid yang digunakan untuk pengkhianatan, dibakar itu masjid sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad begitu melihat ada yang berzina saudara, dirajam, ditimpukin. Itu rajam saudara. Rajam itu kejam. Kelihatannya kejam apa kagak orang ditimpuk sampai mati saudara? Kejam. Obat tuh pahit kadang-kadang saudara, tapi hasilnya manis saudara. Obat itu pahit, tapi hasilnya manis. Gara-gara orang berzina dibunuh, akhirnya jadi efek jerah buat yang lain tidak berzina saudara. Gara-gara yang lain tidak berzina, akhirnya semua keluarga yang ada terselamatkan. Ini adalah bentuk rahmatan. Rasulullah orang ngebunuh orang lain bighairil haq dikisos, dibunuh lagi. Saya mau tanya, ngebunuh orang, hukuman ngebunuh orang kelihatannya kejam apa kagak? Tapi ini obat, pahit memang, tapi hasilnya manis saudara. Apa hasilnya? Begitu orang ngebunuh, dibunuh lagi, jadi efek jerah buat yang lain. Orang mau ngebunuh saudaranya mikir 1000 kali saudara, kalau saya ngebunuh saya dibunuh lagi. Gara-gara jadi efek jerah, nyawa-nyawa lain yang jadi terselamatkan saudara. Gara-gara nyawa lain yang terselamatkan, manusia hidup aman. Ini namanya rahmatan lil alamin. Makanya jangan sembarangan mengartikan rahmatan lil alamin. Saya teringat dalam Sunan Darimi, saya sampaikan ini belum lama di Maulid Kelapa II, Maulid Habib Ahmad bin Muhammad al-Attas saudara. Saya teringat dalam Sunan Darimi, Sayyidina Umar bin Khattab, ada seseorang namanya Sabigh bin Asal At-Tamimi saudara. Sabigh bin Asal ini hidup di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Sabigh bin Asal At-Tamimi yatakallam fil mutasyabihat.
demen berbicara tentang ayat-ayat mutasyabih. Ayat di Al-Quran ada muhkam, ada mutasyabih. Ayat yang muhkam ittadahat dilalatuhu dalam ulumul Quran, ayat yang jelas kandungan daripada maknanya. Ayat yang berkaitan dengan hukum, ayat yang berkaitan dengan akidah, itu disebut ayat Tapi ada di Al-Quran ayat-ayat yang mutasyabih. Tujuannya apa? Kata Abu ya Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatul abrar, tujuan ayat mutasyabih itu buat ngetes keimanan kita. Walaupun kita kagak ngerti, disuruh iman saudara, disuruh iman udah, buat nundukin ego kita walaupun logika kita kagak sampai saudara, tapi kita disuruh iman karena itu datangnya dari Allah subhanahu. Akhirnya ada satu orang bicara tentang ayat mutasyabih, bikin fitnah di tengah-tengah umat Islam, namanya Sabir bin Asal At-Tamimi saudara. Yang bangsa At-Tamimi jangan tersinggung nih saudara. Apa yang terjadi begitu Sabir ini sampai ke Madinah, dicariin sama Sayyidina Umar, wanted saudara, wanted DPO, dicariin sama Sayyidina Umar. Begitu ketemu sama Sayyidina Umar, dia masuk ke tempatnya Sayyidina Umar saudara. Sayyidina Umar nanya, man anta, siapa kamu? Ana Abdullah Sabir, saya adalah hamba Allah Sabir bin Asal At-Tamimi. Oh, ini dia nih yang gue cari ini, ketemu nih orang nih. Apa anda tahu apa yang diperlaya buat Sayyidina Umar? Sayyidina Umar nggak banyak ngomong. Beliau ambil batang pohon korma saudara, dipatahkan itu batang pohon korma, dikeplakin kepalanya Sabir bin Asal At-Tamimi saudara. Sampai bagaimana dikeplakin sama Sayyidina Umar? Dikeplakin sampai berdarah-darah, darah itu sampai membasahi mukanya Sabir bin Asal At-Tamimi saudara. Ini orang bikin fitnah di tengah umat Islam, bikin rancu akidah umat Islam, dikeplakin sama Sayyidina Umar saudara. Sampai-sampai Sabir mengatakan apa? Hasbuka ya amiral mu'minin, fasbuka ya amiral mu'minin, wallahi faqad dhahaba alladhi ajiduhu bi ra'si. Cukup wahai amiral mu'minin, cukup, demi Allah pikiran-pikiran ngaur yang ada di otak saya sudah hilang saudara. Ini baru bicara mutasyabih, apalagi kalau Sayyidina Umar hidup zaman sekarang saudara, yang bilang semua agama sama, yang bilang boleh hubungan di luar nikah dengan alasan milkul yamin saudara. Masya Allah, yang bilang Al-Quran hasil kongkolikong Nabi sama sahabat saudara, yang bilang begini, yang bilang begitu, yang bilang boleh pemimpin kafir. Ini baru bicara tentang ayat mutasyabih, dikemplang sama Sayyidina Umar sampai berdarah-darah. Saya nggak bisa bayangin kalau Sayyidina Umar hidup di zaman sekarang, apa yang dilakukan Sayyidina Umar ibadallah. Artinya apa? Apakah anda pikir Sayyidina Umar nggak rahmatan lil alamin? Apakah anda pikir beliau radikal? Apakah anda pikir beliau teroris saudara? Tidak. Yang beliau lakukan memang pahit, tapi ternyata di situ ada rahmat. Rahmatnya apa? Gara-gara satu orang diginiin, yang lain kapok. Gara-gara yang lain kapok, akidah umat Islam terselamatkan dari syubhat-syubhat saudara. Betul. Makanya Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Maula Pekalongan, mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Beliau itu tegas luar biasa dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas dalam kitabnya Tajul Aras menceritakan bagaimana tegasnya Habib Ahmad bin Abdullah. Saya nggak bisa ceritakan karena waktu sudah sangat sempit saudara. Beliau nggak bisa diem melihat kemunkaran. Kalau ada kemunkaran di hadapan beliau, pasti beliau inkar, bahkan orang buka aurat sampai ditimpuk sama beliau saudara. Apakah yang begini radikal? Enggak. Anda lihat bagaimana komentar salah satu ulama panutan kita, salaf kita, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Maula Surabaya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi begitu ngelihat Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas seperti ini, beliau mengatakan alhamdulillah ala wujudihi baina dhahranaina fa innahu yadullu ala barakati zamanina wa annahu lam yutawadda' minna. Kata Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, alhamdulillah ada yang masih model Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib, yang masih berani menyampaikan kebenaran walau harus ditangkap saudara, walaupun harus diancam, walaupun harus diintimidasi. Alhamdulillah, kata Habib Ahmad bin Idrus, masih ada yang macam beliau yang menyampaikan kebenaran secara terang-terangan. Fa innahu yadullu ala barakati asrina. Selama masih ada orang seperti Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib yang punya ghirah umariyah, yang selalu menyampaikan hak walau kana pahit saudara, kata beliau, ini menandakan zaman kita masih ada keberkahan, kata beliau saudara. Bahkan nggak sampai di situ, wa annahu lam yutawadda' minna, ini bukti bahwasanya Allah belum cabut keberkahan dari kita.
isyaratan ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza habat ummati an taqula lidh-dhalim ya dhalim faqad tudi'a minha. Beliau pengen ngasih isyarat kepada hadis Nabi. Apa maksudnya belum dicabut dari kita? Ngasih isyarat. Nabi pernah ngomong, kalau umatku sudah takut, idza habat ummati an taqula lidh-dhalim ya dhalim, kalau umatku sudah tidak berani untuk mengatakan kepada orang zalim, hei zalim, kalau umatku sudah tidak berani untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, faqad tudi'a minha ay nuzi'at minhal barakah, maka telah dicabut keberkahan dari umatku, saudara. Makanya alhamdulillah kita bersyukur atas keberadaan ulama-ulama kita yang berani ngambil resiko menyampaikan kebenaran, yang berani keluar dari zona nyamannya, saudara. Kalau mau jujur, semua orang juga pengen milih tenang, saudara, betul? Semua orang juga pengen milih aman, saudara. Semua orang pengen milih hidup enak. Tapi alhamdulillah Allah masih gerakkan ada ulama-ulama kita yang rela menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit, walaupun resikonya begitu besar, saudara. Makanya saya ajak umat Islam, saudara, udah pilpres sudah lewat kemarin, nggak usah mikirin pilpres lagi, udah selesai, udah nggak ada begini, nggak ada begini lagi, saudara. Udah nggak ada satu, nggak ada dua lagi, saudara. Tapi yang ada kepalkan tangan, ibadallah. Apa artinya kepalkan tangan? Artinya kita lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Tidak usah lihat partai manapun, tidak usah lihat siapapun, saudara. Yang kita lihat baginda Nabi Muhammad, yang kita lihat adalah agama Allah. Terus sampaikan kebenaran, saudara. Tidak peduli dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara sampai mati sekalipun, umat Islam tidak boleh mundur untuk sampaikan kebenaran, saudara. Takbir, takbir. Makanya sekali lagi saya mau tanya, umat Islam siap bersatu? Orang keras umat Islam siap bersatu? Orang kencang siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap ikut komando ulama? Siap jaga NKRI? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.